Saat ini saya bersama bersama Ibunya Samsul. Salah satu penyusun kamus besar bahasa Indonesia di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Pada kesempatan kali ini, kami akan mewawancarai Ibunya Samsul seputar karir dan juga pandangan beliau mengenai perkembangan sastra pada era digital. Baik Ibunya, bagaimana kabar Ibunya? Sangat baik. Kalau berhubungan Ibunya, apa saja? Karena sekarang saya sudah punya tugas, jadi saya konsentrasi pada hal yang berkaitan dengan dunia menulis, bagaimana menerapkan kerjaan dalam tulisan, bagaimana kaidah-kaidah kebahasaan itu dipatuhi ketika kita menulis. Baik, sekarang kita mulai saja ya Ibu. Ya. Untuk sesi wawancara, untuk pertanyaan pertama, apakah pandangan Ibunya Samsul ini tentang sikap masyarakat terhadap bahasa dan sastra Indonesia saat ini, Ibu? Beberapa waktu kemarin itu saya juga menulis tentang kegelisahan saya terhadap para pengguna bahasa Indonesia. Jadi mungkin kalau saat ini konsentrasi mereka tidak pada bahasa dan sastra, tetapi pada ekonomi, ya kan? Iya, benar sekali. Jadi mereka menganggap bahwa bahasa itu tidak menghasilkan benefit nilai, Iya, nilai yang keuntungan dari sisi finansial. Kemudian sastra mereka saya lihat loh ya, ini di kalangan tertentu itu sibuk dengan gadget HP mereka, melihat WA, membaca WA, lalu mengikuti sosial media, film-film Iya, gitu ya, drakor ya. Nah itu tuh. Lalu ketika suatu saat saya berkumpul di sebuah komunitas yang mengundang saya juga selalu menanyakan buku sastra apa yang pernah atau yang sedang dibaca saat ini. Ternyata tidak. Mereka lebih suka membaca melalui handphone, karena mereka mengatakan itu singkat-singkat, dan kalau informasinya sudah cukup bagi mereka, bagi yang membaca itu, ya sudah. Kalau membaca novel itu kan mesti satu buku. Iya, satu buku. Terus kalau membaca puisi, kadang-kadang mereka apa sih ini cengeng atau apa ya. Puisi kan kadang-kadang memang puisi-puisi yang tampil saat ini itu seperti puisi berdoa. Iya kan, bukan seperti puisinya Sapati Djoko Damono atau Gunawan Muhammad atau Abdul Hadi. Terus kalau cerpen, ya mereka lebih senang drakor. Iya, ada lebih senang menonton. Nah itu yang menggelisahkan saya sebagai pecinta bahasa. Jelas bahasa Indonesia oleh oleh dosen pun, profesor pun, dalam bentuk lisan atau tulisan, saya masih menemukan beberapa kesalahan yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan dalam tulisan. Lalu ketika saya ingatkan, misalnya dalam bentuk lisan pidato itu resmi. Sebetulnya kalau situasi resmi bahasa Indonesia kan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Bagaimana dia menggunakan bahasa Indonesia itu secara lisan, bagaimana dia menggunakan bahasa itu secara tulisan. Terus kadang-kadang saya mengingatkan kata kecil saja, misalnya dirubah. Mereka masih selalu menggunakan kata dirubah, ya kan, yang kayak gitu. Terus kemudian izin, kan harusnya menggunakan Z. Iya. Itu izin. Pakai J. Doa.
doa itu pasti menggunakan Tanda itu. padahal saya selalu mengatakan huruf dalam kaidah bahasa Indonesia itu tidak ada huruf begini kan? Iya, Kan tidak ada. Nah, apakah yang salah di mana saya tidak tahu. Padahal Badan Bahasa atau Pusat Bahasa itu selalu mendekati masyarakat untuk menginformasikan penggunaan kaidah bahasa di dalam penulisan ataupun di dalam komunikasi lisan. Iya, baik Ibu. Selanjutnya nih, menurut Ibu, apakah perkembangan sastra di era yang semakin modern ini itu menuju ke hal yang positif atau malah sebaliknya, Bu? Kalau sastra semua tindakan itu pasti arahnya kan tadinya ke arah positif ya, positif. Hanya untuk nilai sastra itu agak berbeda dengan angkatan-angkatan tahun 28, angkatan 45, angkatan ada angkatan 60 enggak? Angkatan 70 ya kan? Ya kan? Itu memang berbeda. Karena kondisi kehidupan yang heterogen, banyak orang juga yang mau menulis sastra dan dia merasa sudah bisa menulis sastra, dan kalau menulis pun tidak usah diterbitkan, dibagikan ke media sosial kan sudah ada yang membaca, entah itu yang menyukai satu atau dua tapi merasa dia sudah menjadi sastrawan. Tentang perkembangan sastra, untuk karya sastra novel, sebetulnya banyak saya lihat novel-novel perjalanan, ya perjalanan kan banyak itu novel-novel perjalanan. Nah itu menarik karena di dalam novel itu menginformasikan hal-hal baru yang selama ini tidak ditulis oleh para penulis novel itu. Kalau untuk puisi, ya memang ada percobaan itu pembuatan bentuk-bentuk baru. Yang paling baru itu adalah karena kalian ini hadir puisi esai yang sekarang sedang diadakan festival puisi esai yang kedua. Baru yang kedua. Yang pertama juga di sini dan puisi esai ini dikembangkan oleh para penggeraknya itu sampai ke Sabah, Malaysia. Tetapi belum Kuala Lumpur ya, baru Sabah. Di Sabah itu ada seseorang yang mendeklarasikan dirinya sebagai presiden puisi esai, namanya Datuk Jaslin Matlani. Nanti bisa kalau ketemu bisa wawancara juga. Iya Ibu. Ada, beliau juga ada di sini. Lalu untuk puisi belum ada yang sekelas Sapardi Djoko Damono, Iya benar. Gunawan Muhammad. Lalu ada juga yang meniru-niru nama Chairil Anwar. Jadi jangan terjebak. Ada beberapa karya yang menggunakan nama Chairil Anwar, tapi ternyata itu bukan Chairil Anwar yang itu, gitu. Ke arah positif sih positif ya, karena dia mau menggerakkan tangannya, menuangkan pikirannya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk puisi ya, karya sastra. Kalau cerpen banyak, karena kan masyarakat atau generasi muda itu sekarang senang membaca yang pendek-pendek, Iya, ya, benar. ringkasan malah ya saya lihat. Jadi mereka hanya melihat apa sih ini, kontennya apa sih, lalu nanti melihat cara penceritaannya bagaimana. Kalau itu memang anak-anak fakultas sastra dan budaya ya. Kalau anak ekonomi, anak kedokteran, yang hobi saja saya melihatnya membaca cerpen ataupun membaca novel. Untuk puisi yang benar-benar tertarik seperti Taufik Ismail itu kan dokter hewan ya. Dia tertarik pada itu. Terus ada juga temanku beberapa dokter, tapi tidak sampai jari 10 perhitungnya, 1-2 saja untuk puisi. Hanya penulis puisi sekarang itu menulis puisi mengeluarkan apa kata hati, misalnya
ibu gitu ya, tulisnya IBU terus titik 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 titik. Nah, itu kan apa fungsinya titik-titik itu gitu loh. Nah, terus Tuhan ya nggak apa-apa. Tetapi itu puisi itu bukan hanya seperti itu. Puisi itu komposisi antara perenungan, pemikiran, Perasaan. imajinasi, estetis ya, estetis keindahan ya. Terus lalu puisi itu ketika dibaca itu menyebabkan orang lain atau pembacanya itu merasa seakan-akan melakukan hal yang ada di dalam puisi itu. Iya. Nah, kayak gitu. Dah, apalagi? Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan Ibu Nia mengenai maraknya penggunaan AI dalam bidang penulisan sastra sekarang ini? Saya sudah masuk ke dunia AI ya. Kemarin saya membuat puisi-puisi yang sudah dibuat dengan hati, dengan pikiran dan perenungan itu saya minta bantuan AI untuk dilakukan. Aduh, kalau itu saya kasih ya tadi ya. Dinyanyikan. Dilakukan dengan suara AI, dengan musik AI, kemudian dimasukkan ke YouTube video. Kita buat video. Nanti boleh dilihat ya. Menarik juga menggunakan AI. Saya sih menyarankan kalau mau berkarya, entah itu prosa, puisi, esai ataupun artikel menggunakan AI itu hanya sebagai pedoman ya, referensi atau outline garis-garis besar. Lalu ketika sudah dibantu oleh AI itu kita sempurnakan lagi dengan pengetahuan kita, dengan cita rasa kita. Misalnya membuat puisi pun itu juga tidak hanya kata-kata yang dikeluarkan oleh AI itu, tetapi disesuaikan dengan pikiran-pikiran yang kita inginkan untuk diketahui pembaca dari puisi itu. Di dalam novel pun juga. Jadi tidak semata, dan kadang-kadang saya melihat beberapa kasus ketika saya menggunakan AI untuk memberikan informasi ini bahwa AI itu hanya untuk sebagai pedoman melangkah gitu ya. Saya melihat informasi yang diberikan itu kadang-kadang tidak benar. Iya, benar sekali, Bu. Dan itu masuk pohon Edelweiss. Edelweiss itu kan bunga, rumput semak, tanaman semak. Dia bilang pohon. Pohon kan bukan pohon Edelweiss. Itu kan pohon itu kan ada batang. Iya, ada batang. Kalau ini semak, namanya semak, terus bentuknya rumput gitu kan, bukan batang. Jadi bagi saya AI itu kalau tidak digunakan secara tepat itu akan membuat pikiran kita tidak kreatif, imajinasi kita tidak berkembang, tidak terarah. Perenungan kita terhadap sesuatu tidak dalam. Misalnya ketika saya membuat tulisan, ketika saya sedang berjalan melihat seseorang duduk di pinggir trotoar ya, di tepi jalan gitu, saya melihat lalu situasi itu terekam di dalam benak saya kan. Kemudian kita renungkan, orang itu kok bisa duduk di situ gitu ya. Lalu kita tulis gitu. Jadi bahwa perenungan, imajinasi, ekspresi ya, terus kreativitas. Orang-orang yang menggunakan AI nanti akan mati, kan malas. Iya benar. Dan si orang ini tidak mau menambah wawasan dengan membaca yang lain. Saya ini orang kuno ya, jadi buku itu masih begitu pentingnya bagi saya. Koleksi buku saya banyak di rumah. Kalau nanti main ya dari itu, banyak sekali buku sastra ya, buku sastra dan bahasa banyak sekali. Kamus-kamus juga banyak. Tuh tentang AI ya itu. Iya. Selanjutnya nih Bu, apakah seiring berkembangnya karya sastra modern,
ada kemungkinan jika kedepannya anak muda zaman sekarang nih Bu, lebih memiliki minat yang lebih tinggi terhadap karya sastra modern? Karya sastra modern itu apa spesifiknya, misalnya apa, novel ini apa, digital ya. Iya, Apa kayak kan cerita. cerita kalau yang novel dulu kan itu kayak tentang perjuangan gitu kan ya Bu. Kalau sekarang kan lebih kayak ke asmara, cinta gitu. Terus kayak anak muda tuh lebih kayak, oh maunya yang ini terus nih Oh iya gitu. iya. Seperti itu Ibu. Saya rasa baik-baik saja sih, maksudnya tidak akan apa namanya tadi, tidak akan apa, Tidak akan minatnya tidak akan tergantikan. minatnya tetap akan ada tentang sastra, walaupun apa namanya itu jumlahnya ya, Iya. maksudnya ya mungkin masih tetap sama saja ya. Saya rasa di dalam kehidupan dari zaman Mahabharata, Ramayana itu kan Iya. ininya kan banyak ya, sampai sekarang juga orang kadang-kadang ingin lari mencari keindahan atau mencari sesuatu di dalam dunia fiksi, ya kan? Kan karena dia udah bosen melihat apa kenyataan yang ada di dalam kehidupan, dia ingin lari melihat, gitu kan ya. Saya rasa tidak masalah, pasti tetap akan berkembang, entah itu apa namanya, kualitasnya sama dengan yang lain, kan ukurannya zamannya berbeda, terus lingkungannya berbeda, kehidupan orang-orangnya juga berbeda, budayanya juga berkembang berbeda. Terus apa lagi? Kalau menurut Ibu, apakah karya sastra modern saat ini bisa berpengaruh sangat besar seperti langkahnya sastra pada zaman dulu terhadap opini publik mengenai isu-isu yang mungkin saja terjadi pada era ini? Mungkin bisa juga. Karyanya Ahmad Tohari ya, yang karya brand itu tentang apa, serintil itu apa, ronggeng, iya kan? Bagaimana kehidupan ronggeng itu kan diutarakan lalu ditulis, itu menarik kan, bisa mempengaruhi wawasan generasi muda bahwa ternyata ronggeng itu mempunyai sisi-sisi negatif yang tidak akan diikuti, antara lain seperti itu. Kalau dulu kan orang-orang di daerah Jawa, kebudayaan Jawa itu kan selalu mengacu kepada Mahabharata dan Ramayana kan ya. Iya, benar, ya Ibu. kan. Lalu kemudian novelnya Pramudia Anantatur, ya kan. Mereka akan melihat cerita tentang bumi manusia ya. Di situ Iya. ada nyai yang piara oleh dijadikan bundik oleh Belanda. Lalu yang membaca itu kan juga akan terpengaruh. Misalnya membaca habis gelap habis gelap terbit terang. Ya, kan ini kan mempengaruhi ya. Iya. Ya mungkin setelah itu ada hal-hal yang dapat ya kita nggak tahu tulisan seperti apa yang akan merubah, mempengaruhi. Ya, menurut Ibu, karena semakin berkembangnya zaman dan banyaknya sastra modern, kira-kira apakah ada kemungkinan karya sastra tradisional ini terlupakan? Enggak. Karena banyak orang yang juga masih berusaha untuk menghidupkan karya-karya Iya. tradisional, nggak mungkin terlupakan. Dan itu menjadi aset budaya bangsa Indonesia kan. Misalnya di daerah-daerah tertentu kan punya ciri-ciri khas budaya masing-masing. Terus apa lagi? Nah, kalau tadi kan kita berbicara mengenai sastra, kali ini kita akan membahas mengenai bidang kebahasaan itu sendiri nih Bu. Nah, kira-kira menurut Ibu, apakah masyarakat Indonesia sendiri sudah baik dalam menjaga sekaligus melestarikan bahasa Indonesia sendiri? Dalam menjaga, maksudnya bahasa Indonesia itu sendiri gitu, melestarikan dan Iya. mengembangkan bahasa Indonesia itu Setengah baik. setengah baik. Kenapa setengah baik? Setengah baik karena kebanggaan terhadap bahasa Indonesia berasa tidak? Kamu bangga tidak berbahasa Bangga. Indonesia? Bangga ya. Ini karena anak-anak coba kamu masuk di Sarinah, mau menggunakan bahasa Inggris. Iya, benar Ya sekali kan? Bu. Itu di kota-kota besar. Tetapi di daerah-daerah, iya,
sebetulnya saya mempunyai apa sih harapan tinggi bahwa itu bahasa Indonesia tetap terlestarikan, hanya perlu apa namanya detil, apa namanya ada kosakata atau kata-kata tertentu yang masih menggunakan bahasa asing, lalu pengucapannya juga belum benar, yang tadi dirubah, Iya, dirubah izin, doa yang kayak seperti itu. Tetapi makanya generasi muda yang saya harapkan itu jika mau menulis itu harus buka kamus, buka thesaurus, pahami definisi setiap kata yang kita gunakan. Misalnya kata teras. Teras itu teras hotel, ada teras ini pohon di dalamnya tuh ada gini-ginian gitu. Iya. Itu kan teras, inti. Nah, teras. Pejabat teras. Ya kan beda kan? Jadi kata teras itu berbagai macam makna. Lalu kita mungkin bisa mengembangkan bahasa Indonesia melalui serapan-serapan dari bahasa asing, bahasa Inggris khususnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknologi dan ilmu-ilmu baru, alat-alat baru. Kalau bisa dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia, ya komputer kita sesuaikan ejaannya ya kan K gitu. Iya. Nah, sekarang menurut Ibu, bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa KBBI itu tetap relevan dengan perkembangan zaman? Ya harus diupdate, diperbarui terus-menerus. Itu kan KBBI itu kan 5 tahun sekali itu pasti diperbarui, karena 5 tahun itu sudah tertinggal. Ya kosakata baru masuk begitu derasnya, ya kan. Sekarang beberapa kata-kata baru tentang alat-alat teknologi itu kita masih ini ya, coba kita bilang apa ini? Handphone itu kan tangan. Sebenarnya telepon genggam ya. Tetapi kan orang-orang tidak bangga tadi ya kan, handphone harusnya kan saya telepon genggam, nomor telepon genggam berapa, nggak mungkin, pasti kan malu handphone nomor berapa lisan ya. Tetapi tulisan pun juga, walaupun mereka memaksakan diri handphonenya dicetak miring, ya kan. Kenapa dia tidak telepon genggam? Cobalah dari generasi muda gitu, kita mulai melakukan itu. Banyak hal-hal yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia, tetapi masih belum digunakan di KBBI. Di KBBI sudah dimasukkan, tetapi mereka tidak buka KBBI itu. Ya kamu ya udah. Selanjutnya kalau boleh tahu Ibu, apa pengalaman yang paling berkesan untuk Ibu Nia pernah alami selama terlibat dalam proyek penyusunan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu? Senang sekali. Waktu itu saya masih Pak Anton Mulyono ya, Profesor Dr. Anton Mulyono almarhum. Jadi dari beliau, saya kan keluar dari S1, perasaan udah sarjana ya. Ketika berdampingan dengan Pak Anton Mulyono itu nol besar. Jadi saya diajari semantik makna kata, lalu etimologi, dari mana kata-kata itu berasal, lalu kelas kata, terus kemudian pemenggalan. Jadi sangat berkesan, semuanya berkesan. Yang jelas ketika saya menyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, saya mendapat wawasan tentang kebahasaan dan itu berguna ketika saya menjadi saksi ahli di Bareskrim, di kepolisian atau di pengadilan ya, ketika ditanya tentang suatu kata yang menjadi bahan perselisihan, ya kan? Nah itu yang paling berkesan. Iya. Untuk selanjutnya, sejauh ini langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk dapat mengedukasi masyarakat Indonesia sendiri nih Bu, mengenai pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Iya. Untuk saya bagi saya saya setiap hari melakukan iseng menuliskan di media sosial misalnya, sudahkah Anda benar menulis? Izin atau izin yang seperti itu. Terus kemudian ketika ada teman-teman yang menulis
tidak tepat, saya ingatkan. Atau misalnya sedang ada pidato resmi, eh, lalu dia menggunakan kosakata yang salah, Ya. pengucapannya ketika sudah duduk itu saya ingatkan tadi salah ini loh gitu. Lalu saya sering mengadakan kegiatan-kegiatan mengumpulkan teman-teman para penulis pemula gitu ya, di berbagai daerah di wilayah Jawa, di wilayah Jawa sampai Surabaya sampai Banten, itu berdiskusi tentang bahasa. Memang ada kekeh itu apa ya? Misalnya salat ya, Iya. itu dia tetap mengatakan itu SHOLAT. Saya katakan itu transliterasi. Tahu kan transliterasi? Pengalihurufan dari huruf Arab ke dalam huruf Latin, ya kan? Ini swap ya kan? Artinya SH. Tetapi di dalam bahasa Indonesia, gugus konsonan itu kan tidak ini kan? Jarang kan maksudnya. Jadi salat jangan dibayangkan dengan salad sayuran. Iya. Terus apalagi ya, banyak kosakata yang berasal dari bahasa Arab yang saya agak susah sekali memberikan informasi bahwa dalam bahasa Indonesia penulisannya itu sudah disepakati oleh para ahli bahasa itu begini gitu. Nanti dalam perkembangannya kan bahasa itu berkembang, Iya. ya, tidak mati, Iya. seperti itu, ya itu terserah. Untuk yang selanjutnya, apa yang ingin Ibunya sampaikan kepada para generasi muda tentang pentingnya sastra saat ini? Ya, sastra itu harus dibaca dan kalau bisa ya itu kan menulis itu kan susah ya menulis sastra Iya, ya, benar, Ibu. menulis, tetapi paling tidak harus membaca karya sastra Indonesia, karya sastra luar negeri asing, karya sastra yang ada di dunia itu bacalah. Karena dengan membaca karya sastra kita akan mendapatkan sesuatu yang membuat kita menjadi kaya dalam bidang pemikiran, bukan kaya harta benda ya. Iya. Jadi saya tahu salju itu turun, itu jenisnya macam-macam ya, ada di novel. Kemudian saya tahu bahwa dulu Amerika itu begitu susahnya untuk dibuka wilayahnya. Lalu ada Little House on the Prairie punya Laura Ingalls Wilder, ada satu jilid itu bercerita tentang bagaimana dia hidup di rimba besar ya. Kemudian saya melihat yang jelas Ahmad Tohari ya, buku-bukunya Ahmad Tohari, dia menceritakan detil tentang pohon-pohon, tentang tumbuhan yang ada di sekitar pohon itu, bagaimana dia mengolah nira menjadi kelapa. Nah, ini kan kita tambah wawasan, ya kan? Antara lain seperti itu. Iya. Pertanyaan terakhir nih, kiranya apa harapan yang dapat Ibu sampaikan untuk perkembangan bahasa dan juga sastra di Indonesia? Iya, bahasa itu kan milik kita ya. Kita harus bangga dengan bahasa yang telah dibentuk oleh generasi kita tahun 1928 dengan adanya Sumpah Pemuda ya. Itu susah ya, memilih bahasa negara kita itu apa, bahasa Jawa atau bahasa Bali atau bahasa apa. Lalu disepakati bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Melayu Pasar kan, tapi bukan bahasa Melayu. Sekarang dia sudah berkembang karena sudah dicampur dengan berbagai bentukan-bentukan baru yang berkembang seiring dengan adanya bahasa ini. Jadi ada serapan, ada diambil dari bahasa daerah, lalu ada bahasa bentukan, misalnya daring dan luring itu kan bentukan ya kan, dalam jaringan, jadi daring luar jaringan itu kan bentukan. Jadi saya rasa bahwa bahasa itu bagi saya atau saya harapkan untuk generasi muda itu menjadi suatu kebanggaan. Jadi kuasai bahasa asing, terus lestarikan bahasa daerah, lalu cintailah bahasa Indonesia. Dan cinta itu kan dari hati tulus dan harus benar-benar dilaksanakan, dan banggalah menggunakan bahasa Indonesia.
Jadi kalau misalnya seperti orang-orang Jepang bangga dengan Bahasanya. Prancis, ya kan, bangga dengan bahasanya. Iya. Nah, itu dia tadi merupakan pertanyaan akhir sekaligus menjadi penutup pada sesi wawancara kali ini. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh Ibu Nia dapat menjadi sebuah inspirasi serta pengetahuan baru bagi kita semua. Saya Firma Jevania dan rekan saya Paula pamit undur diri dan terima kasih.